Jadi intinya gini, DPU menuntut terdakwa, ya kan, berupa tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan, salah satu perbuatannya mengangkut dan atau menjual hasil tambang yang bukan berasal dari izin usaha penambangan atau IUP. Nah, itulah dakwaan jaksa, dan dalam tuntutan jaksa menyatakan bahwa perbuatan pidana yang tadi saya jelaskan itu telah terbukti dilakukan oleh Saudara Widodo. Itu tuntutan jaksa, padahal di dalam persidangan sudah sangat nyata-nyata surat izin usaha penambangan berupa SK Gubernur sudah ada dilampirkan dalam berkas perkara. Pasir yang diangkut atau dibeli oleh Saudara Widodo, klien kami ini, adalah memang benar berasal dari pasir yang memiliki izin. Hal ini sudah diterangkan oleh Anwar, orang kepercayaan pemegang izin Zulkifli Simamora, dan surat izin dan izin usaha penambangan berupa SK Gubernur Sumatera Utara ini sudah diserahkan oleh Anwar dan sudah dijilid di dalam berkas perkara Widodo. Tambang ini berada di wilayah Labuan Batu Selatan, Desa Aik Janji. Kemudian si Anwar, orang kepercayaan, sudah menerangkan di persidangan bahwa betul si Widodo, klien kami ini, betul dia membeli pasir di tempat penambangan yang ia bekerja. Pemilik izin ini adalah bernama Zulkifli Simamora. Jadi kami makin bingung, ya kan? Unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa tersebut adalah pasal 1161. Unsur yang terpenting adalah hasil tambang yang bukan berasal dari izin usaha penambangan atau hasil tambang ilegal. Sementara di dalam persidangan terbukti terbalik, bahwa hasil tambang yang diangkut oleh klien kami Widodo adalah hasil tambang legal, hasil tambang yang berasal dari izin usaha penambangan. Makanya tuntutan jaksa ini sangat aneh. Kok dia nyatakan pula terbukti Widodo melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 161, dan Widodo ini dituntut selama 3 tahun. Makanya oleh karena itu kami tidak ada ragu-ragu lagi, dan sangat jelas dan terang benderang, bukan hanya Polres Rohil yang telah melakukan kriminalisasi terhadap klien kami, namun juga jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Rohil juga telah melakukan kriminalisasi terhadap klien kami yang telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan mengangkut dan atau menjual hasil tambang legal atau hasil tambang yang berasal dari izin usaha penambangan. Juga dikuatkan dengan keterangan saksi ahli dari Kementerian ESDM cabang Provinsi Riau. Sangat tegas saksi ahli ini menyatakan bahwa walaupun mengangkut dan atau menjual hasil tambang yang legal itu diharuskan memiliki izin pengangkutan dan penjualan, harus mengurus izin. Kenapa diharuskan mengurus izin? Menurut saksi ahli adalah gunanya untuk catatan, ya kan, pemasukan daerah, pemasukan negara. Namun keterangan saksi ahli ini yang mengharuskan baik itu individu maupun perusahaan diwajibkan mengurus izin pengangkutan dan penjualan. Menurut saya ini juga aturannya masih belum jelas, masih sumir. Sebagaimana rekan saya bilang, sudah puluhan tahun masyarakat biasa yang punya dump truck mungkin 1 atau 2 membawa pasir dari Labuan Batu Selatan ke Provinsi Riau. Sudah puluhan tahun terjadi. Bahkan mungkin ini gedung Pengadilan Negeri Rokan Hilir ini mungkin kita duga, termasuk gedung Polres Rohil maupun gedung Kejaksaan Negeri Rohil, mungkin pasirnya ini dari Labuan Batu Selatan. Kalau seandainya pasir yang diangkut dari Labuan Batu Selatan ke Rohil ini dianggap ilegal atau tidak pidana, harusnya dirubuhkan aja gedung ini. Jadi intinya kewajiban untuk mengurus izin pengangkutan dan penjualan yang disampaikan oleh saksi ahli dari Kementerian SDM itu pun masih belum jelas. Bagaimana misalnya jika yang mengangkut ini cuma 1 orang, atau bagaimana jika yang mengangkut ini atau membeli ini toko bangunan, kemudian dijual hanya 1 truk, atau sedikit gitu kan. Ini belum jelas. Namun pada intinya saksi ahli menerangkan bahwa tidak memiliki izin pengangkutan dan atau penjualan itu tidak ada sanksi pidananya. Jadi tidak ada sanksi, yang sudah sangat jelas dan clear. Namun kami bingung dengan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Rohil hari ini dalam tuntutannya. Padahal secara nyata dan jelas tindak pidana
itu tidak ada tindak pidana tanpa memiliki izin pengangkutan dan penjualan. Yang makanya oleh karena itu judul pledoi kami hari ini, yaitu judulnya ini kami bacakan. Judul pledoi kami adalah Polres Rokan Hilir telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengkriminalkan atau mengkriminalisasi terdakwa Widodo karena bingung terpaksa diakomodir oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Oleh karenanya nasib kriminalisasi. Jadi oleh karena itu kami berharap lagi sekarang kepada majelis hakim yang mulia, di tangan mereka inilah kami gantungkan lagi lah keadilan ini kan. Harapannya? Harapannya mudah-mudahan mudah-mudahan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini masih memiliki hati nurani, masih memiliki atau menjunjung hukum atau rasa keadilan agar membebaskan Widodo, karena memang Widodo tidak melakukan tindak pidana. Jadi itulah harapan kami. Terima kasih.